ada dialog tanya jawab antara Rasulullah dengan para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat tentang siapa orang yang bangkrut. Sekarang akan membahas tentang orang bangkrut. Bangkrut bukan hanya kita bahas di dunia. Bangkrut bukan hanya dibahas pada orang yang sedang usaha, bisnis, dagang. Tapi ada penjelasan Rasulullah SAW kaitan dengan kebangkrutan. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan muflis. Orang yang bangkrut, orang yang pailit. Rasulullah SAW memasukkan dalam salah satu doanya, Allahumma inni a'udzubika minal falas. Saya sering membaca itu doa dalam putaran sa'i ketika ibadah haji atau ibadah umroh. Dalam rangkaian ibadah haji dan ibadah umroh, dalam sa'i itu ada doa Rasulullah memohon perlindungan kepada Allah supaya tidak bangkrut. Wa na'udzubika minal falas. Maka orang yang bangkrut, yang pailit, itu disebutnya muflis. Rasulullah bertanya kepada sahabat, qala atadruna mal muflis. Saya ini catatkan hadisnya dalam hadis Muslim. Hadis dalam kitab Muslim, bahkan di sini ada nomornya, nomor 6522 hadisnya itu, hadis Muslim. Redaksi kalimatnya, atadruna mal muflis. Tahukah kalian, wahai para sahabatku, siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, qalu al-muflis fina man la dirhama wala mata'. Ya Rasulullah, orang muflis itu orang yang tidak punya duit, tidak punya uang, tegaduh cicis, dan orang yang tidak punya harta benda. Seperti yang sering dibahas dalam keseharian, ada orang yang dagang, icalan, usaha, bisnis. Bapak Ibu sekalian, jangankan menghasilkan keuntungan, modal oge seep. Kan orang dagang itu ingin keuntungan. Jalmi icalan, bisnis, usaha teh ingin ada lebihnya. Saya beli 10, saya jual 12 supaya kelebihan. Orang yang bangkrut itu jangankan dapat keuntungan, modal oge seep. Maka itulah yang disebut dengan orang bangkrut, orang pailit. Saudara Kanjeng Rasul, bukan itu yang saya maksud. Maka Rasulullah melanjutkan sabdanya, faqala innal muflisa min ummati mayyati yaumal qiyamah bi salatin wa saumin wa zakatin. Kata Rasulullah, nanti kita berbicara pada hari kiamat. Pada hari kiamat, Bapak dan Ibu termasuk kita semua ini. Jadi kalau berbicara tentang kubur,
Berbicara tentang kiamat, hisab, itu bukan membicarakan orang lain, membicarakan kita, urusan kita, perjalanan kita. Kalau penceramah, dai, kiai sedang menceritakan tentang hari kiamat, biasanya seperti seolah-olah menceritakan dongeng. Padahal itu adalah menceritakan perjalanan kita. Kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat ada orang yang membawa pahala kebaikan yang banyak. Min salatin, dari salatnya. Bapak Ibu, kita salatnya baik sesuai dengan aturan, baik salat wajib maupun salat sunat, maka Allah berikan pahala. Ini pahala salatmu. Berikan pahala salatnya. Wasiyamin, membawa pahala puasa. Saum Bapak Ibu yang wajib sebulan dalam 1 tahun, bulan Ramadan, Allah siapkan pahalanya, kebaikannya. Bapak dan Ibu yang rajin Senin Kemis, hari Senin puasa, Kemis juga puasa. Itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena orang biasa kan alasannya teari, orang Sunda nyumpet teari, kumaha atunya, jaba loba onangan, jaba kumaha, alasan maya we. Atau Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu puasa di pertengahan bulan Islam. Di bulan Qamariyah, tanggal 13, 14, 15. Pertengahan Ibu. Hitungannya jangan pakai Januari Februari. Bukan 13, 14, 15 Januari sanes. Itu hitungannya matahari. Kita menggunakan hitungan bulan Islam. Sekarang bulan apa, Bu? Bulan Islam? Bu, sekarang bulan apa? Rata-rata parohonya. Marilah. Bulan Jumadil Akhir. Bulan Jumadil Akhir. Nah, apa teh biasa dihitung teh Ramadan we. Karena Ramadan tanggal 1, tanggal 2 apa. Nah, tiap-tiap bulan pertengahan bulan Islam itu Ibu badai saum mangga 3 hari itu. 13, 14, 15. Disebutnya Ayyamul Bid. Kenapa? Karena bulan purnama. Ketika bulan purnama. Atau kalau yang ingin lebih baik, wafdulus saum, saumu Daud. Dawuh Kangjeng Rasul, saum yang paling afdal adalah saum Daud. Puasa sunat selang sehari. 1 hari puasa, besoknya batal, tidak puasa. Besoknya lagi puasa lagi. Dan ini diabadikan, tidak dinasakh, tidak dihapuskan oleh syariat Islam. Maka kata Rasulullah, sebaik-baik saum adalah saum Nabi Daud, selang sehari. Mangga. Tetapi ibu yang bersuami tentu harus minta izin kepada suami. Kalau ingin melakukan saum sunat, ibu yang masih bersuami, statusnya punya suami, harus minta izin kepada suami. Itu bedanya. Ya. Ini orang bawa pahala saum di akhirat itu. Kemudian bawa pahala zakat dan sedekah. Tiap tahun Bapak dan Ibu menghitung harta kita. Dari usaha kita dihitung, dikeluarkan minimal 2,5%. Kalau sudah mencapai emas murni 85 gram, silakan dikalikan berapa harga terkini, keluarkan 2,5%. Tidak besar.
teu ageng, tapi hesesok lebar. Iya, tidak besar. Jadi kalau 2,5% berarti milik yang asli kita adalah 97,5%. Kalau 1 juta, hitungan 1 juta berarti 25.000 itu dikeluarkan, ya. Yang berapa? 975.000 itu sudah bersih, suci. Dan nanti ditambah dari yang 25.000 itu. Hitung-hitungannya jangan hilang. Duit. Coba lah monte disolakokeun mah jejeg cenah kitu. Bahasa kita kan hitungnya begitu. Urang etang-etangan gitu. Lamun teu disodakohkeun mah teu dizakatkeun duit teh jejeg cenah. Bukan jejeg, berlebihan justru. Berlebihan. Kalau 1 juta dikeluarkan 25.000, 2,5% dari 1 juta 25.000, itu yang 25.000 kalikan oleh Bapak Ibu minimal kali 10 kalikannya. Kenapa kali 10? Karena janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Kata Allah, man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa orang yang membawa kebaikan 1 al-hasanah, kata Allah, falahu asyru amsalihha, aku akan lipat gandakan kali 10. Jadi upami ibu 1 juta dikeluarkan sedekahnya 25.000, yang 25.000 kalikan 10 berarti 250.000. Berarti uang bapak dan ibu bukan 9, bukan berapa? Dari 1 juta tadi 975.000, tapi 975.000 plus 250.000. Itu pun kalau dikalikan minimal kali 10. Kalau Allah kalikan 20, kalau Allah kalikannya 70, kalau Allah kalikannya 100, makin besar. Hitungan kita terjejeg cenah kurang duit teh, padahal ketika disedekahkan itu bukan berkurang, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Kata Rasulullah, bahkan bertambah, bertambah, bertambah. Karena itu zakat itu artinya bisa bersih, suci. Zakat itu bisa berarti an-nama'u. Apa nama? Berkembang. Ya, berkembang. Berbunga. Ini yang berikan bunganya Allah. Yang berikan bunganya berbunga-bunga terus, bertambah-tambah. Adha'afa mudha'afa, kata Allah, akan diberikan kelipatan-kelipatan. Nah, ini ada orang yang nanti di akhirat membawa sekian banyak kebaikan. Dari salatnya, dari puasanya, dari zakatnya, dari sedekahnya, dari silaturahminya, banyak kebaikan. Tapi ternyata Bapak dan Ibu sekalian, ini sedang bercerita tentang orang bangkrut. Dengan senangnya dia melenggang membawa kebaikan. Saya akan masuk surga nih. Saya sudah membawa kebaikan-kebaikan saya. Ternyata ada puluhan orang yang ngantri di belakang dia. Rasulullah melanjutkan hadisnya. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Dia yang sudah senang membawa kebaikan pahala dari ibadah waktu di dunia, ternyata di belakangnya ada beberapa orang yang ngantri. Begitu dia mau melangkah dengan membawa kebaikan, ditariklah dia dari belakang. Hei, tunggu dulu. Siapa kamu? Saya tetanggamu. Mau apa kamu? Ganggu-ganggu. Saya mau masuk surga.
Jangan dulu. Kenapa? Antara kamu dengan saya dengan kamu punya urusan di dunia. Allahu Akbar. Selesaikan dulu urusan. Maka disidanglah di hadapan Allah. Ini yang pernah bertemu Bapak, Ibu. Yang pertama bertemu, komunikasi, baik itu keluarga apalagi, kumaha upami suami istri, Ibu. Allahu Akbar. Bagaimana orang tua anak, bagaimana adik kakak, bagaimana tetangga dengan tetangga. Jangan dulu berangkat, diam dulu. Kamu punya urusan dengan saya. Apa? Qad syatama hadza. Kamu pernah mencak-mencak, mencaci, menghina saya dulu. Ada catatannya, Bu, Bapak. Saya tidak ridho. Saya ingin tuntut. Saya ingin tuntut di hadapan Allah. Qad syatama hadza. Kamu menghina seenaknya saja. Kata Allah, disidangkan, diputuskan kebaikan orang yang tadi membawa kebaikan yang banyak, diambillah, dicanak, Bu. Sakeresek tah. Kalau dikeresekan kebaikannya, dikantongan sakantong, diberikan kebaikan orang yang banyak kebaikannya kepada tetangganya yang waktu di dunia pernah orang itu menghina tetangganya dan tidak minta maaf, belum minta maaf. Allahu Akbar. Makanya minta maaf itu jangan ditangguhkan lebaran. Ceweknya rapelkeun we nya. Teu dahampura teh sakalian satahuneun, jangan. Saya akan bacakan hadis. Hadisnya hadis Bukhari. Kalau tadi hadis Muslim. Kata Rasulullah, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'indihi aw syai'in falyatahaddalahu minhu al-yawm qabla an la yakuna diran wala dirhamun." Kalau seseorang punya urusan dengan orang lain kaitan dengan penganiayaan, mengambil hak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segera selesaikan pada hari ini. Bahasanya kata Rasulullah, falyatahallalahu minhu al-yaum. Di dunia rengsekeun, selesaikan. Kalau ada masalah dengan siapapun, selesaikan di dunia. Selesaikan. Mau dengan cara kekeluargaan, silahkan. Mau di pengadilan, silahkan. Di pengadilan, silahkan. Maka yang namanya polisi, punten, jaksa, hakim, lawyer, advokat, ya, itu akan disatukan nanti. Bakal dihijikeun. Sahakimna nih, hakim ketua, hakim pengganti, hakim yang ketiga, keempat, siapa panitranya akan dihadirkan oleh Allah. Siapa orang yang bermasalahnya akan dihadirkan. Saksinya dihadirkan. Kalau saksinya palsu, makanya saksi biasanya disumpah. Pakai Al-Quran disumpah. Saya bersaksi bahwa kejadian itu adalah benar terjadi. Demi Allah, itu akan
dipanggil sidang terbuka di hadapan yang maha adil, akan kelihatan benar dan salahnya nanti. Kalau sekarang di dunia boleh saja saksi itu berdusta. Kamu jadi saksi ya, saya kasih uang 5 juta. Ya. Benar gitu ya? Ya. Kenapa? 5 juta. Nanti dihadirkan. Polisinya dihadirkan. Ini polisi memberikan keterangan-keterangan benar atau tidak. Saksinya dihadirkan. Lawyernya, pengacaranya dihadirkan. Korbannya dihadirkan. Di hadapan Allah nanti. Maka kata Rasulullah, kalau ada masalah dengan siapapun, selesaikan sekarang. Kenapa? Karena di akhirat nanti akan ada penyelesaian. Jadi akhirat itu waktu di mana semua masalah akan diselesaikan. Kayak pencuri kabur, nyumbut teu kapangi, selesai ke di akhirat. Ada yang punya hutang, ngabohong, kabur, diselesaikan di akhirat. Lebih baik selesaikan sekarang. Jangan dinanti-nanti. Punten. Yang paling banyak masalah ibu, bapak dengan siapa? Dengan orang yang paling dekat dengan kita. Suami dan istri. Suami sareng bojona. Istri ibu dengan suami, bapak kita dengan istri kita. Itu pasti banyak masalah. Tiap hari itu. Tiap hari. Dengan siapa? Orang tua dengan anak. Saudara dengan saudara. Tetangga dengan tetangga. Penjual dengan pembeli. Penjual dan pembeli, ibu hati-hati. Tiap hari ibu datang ke warung, ke pasar, hati-hati itu. Apalagi yang ngutang-ngutang. Maka dalam Al-Quran ada khusus falyaktub. Dalam Al-Quran perlu administrasi yang jelas. Saur ibu teh, ieu nya tak ikan, daging, telur, sayur, tempe, tahu. Enjing nya dibayarna. Enjing dibayarna. Ini langsung ke teknis Bu ini. Enjing bayarna. Maka ibu jangan dulu meninggalkan warung itu sebelum dicatat. Kalau memang kita ngutang. Enjing nya. Enjing besok itu bisa berubah. Kalau tidak ada catatan di pihak orang yang menghutangkan dan mengutang, itu bisa ada perselisihan. Maka kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di akhir itu, falyaktub, maka catat. Harus ada catatan. Ternyata hutangnya itu 250.000, itu dicatat. Kata si warung, nah lain 250.000, 270.000. Ibu kekeh sabaraha 250.000. Ada selisih 20.000. Rame pandang. Antara si tukang warung dengan pembeli. Kenapa? Tidak catatan. Tapi kalau ada catatan, ini catatannya. Ini tanda tangan siapa ini? Oh iya tanda tangan saya ya. Kata orang yang mengutangkan. Fal yaktub, wajib. Itu. Dalam Al-Quran harus ada catatan. Untuk apa? Supaya masalah itu tidak dibawa ke akhirat. Diselesaikan di dunia. Selesaikan di dunia. Apalagi suami istri, ya Allah Gusti. Maka Bapak ada acara sungkemannya. Tiap-tiap lebaran, Mama amburannya Bapak, isi Bapak tanggung jawab kurang, aya hak-hak Mama anu teu sampurna, ampurannya bebas ke. Cuma saur bojona muh Mama ge sami, kumaha teh teu sampurna. Aya perkataan tindakan anu Mama
Teraus karena mana apa hampurannya? Ya hampura. Nah itu jangan setahun sekali ibu. Setahun sekali minimal atau seminggu sekali. Faliyatahallalahu kata Rasulullah. Bebaskan, selesaikan, halalkan. Selesaikan, halalkan. Nya bapak ngahampura saur carogena. Kumaha bojona mohon mamake ngahampura ulah aya tuntutan yang ke di akhirat. Bebas, 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 deal, deal. Moal aya tuntutan. Karena kita sudah saling memaafkan. Sudah saling memaafkan. Tapi kaitan dengan dosa itu ada dosa yang non materi, Bu. Bapak, ada dosa yang non materi. Ngahina, nyarekan, menggunjing. Ada yang kaitan dengan materi. Seperti tadi dengan tukang warung. Tidak cukup ka warung, hapunten we nya, hapunten hutang melunas we nya istitiasa. Dihapunten gua abdi ngan air hutang mah bayar we. Kecuali orang tidak bisa bayar, kemudian ada kerelaan sabaraha hutang teh. Nya ngankur 400.000 na abdi teu tiasa mayar. Kumaha saur warung tahun memang anjeun teu bisa mayar mah sok ku kaula dibebaskeun we. Sok bebas. Maka di akhirat tidak ada tuntutan. Tidak ada tuntutan karena sudah dibebaskan. Maka sebaik-baik orang pahalanya membebaskan utang orang yang tidak mampu membayar. Sebaik-baik pahala di hadapan Allah ketika kita punya tagihan pada orang miskin ini. Orang miskin, cik namut we atuh 200.000 mahnya. Namanya orang miskin, tidak mampu dan kita tahu sudah bebas. Itu pahalanya luar biasa. Kecil orangnya yang pura-pura hese mayar, duit maya, enjing we nya, pageto we nya, icuk we nya, cole we nya, jadi icuk cole sebenarnya teh. Icuk cole barang sunah itu. Artinya orang yang malas membayar hutang padahal itu dosa. Dosa dan itu akan diselesaikan kalau tidak selesai di dunia akan diselesaikan di akhirat. Tapi kata Rasulullah, al-yaum falyatahallalahu minhu al-yaum. Mangga kembali ke hadis. Qad syatama hadza. Kamu telah menghina saya. Kamu telah memaki-maki saya. Dan saya sakit hati kamu tidak minta maaf. Dan nanti di akhirat itu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu sudah diambil, Bu. Tadi sakeresek Pak kebaikannya. Waduh. Pahala saya hilang nih sakeresek. Sakarung pahalanya. Dia mau berjalan, tarik lagi orang kedua. Kenapa? Orang yang kedua mengatakan dalam hadis itu, wa qadhafa hada. Kamu telah menuding tanpa bukti. Menuding tanpa bukti. Hati-hati. Makanya dalam ajaran Islam ada yang disebut dengan had qadhaf. Had qadhaf itu sanksi hukuman bagi orang yang menuding zina tanpa bukti. Si itu zina tuh tingalikeun. Lihat. Kenapa? Kita tidak tahu nikahnya, tiba-tiba sudah hamil besar tuh. Si itu zina, si itu zina. Padahal sudah melakukan pernikahan tapi orang tidak tahu. Sudah melakukan pernikahan, orang tidak tahu. Maka kata Rasulullah, a'linun nikah. Nikah itu harus diperlihatkan. Tong susu lumputan. Makanya ada saksi. Ini petugas ini, Ustaz Edi itu. Sengawin kan ya. Ya, dan petugas-petugas yang lain. Hati-hati.
Urang susu lembutan we nikahnya. Jangan, kata Rasulullah, a'linu nikah. Kasih tahu orang lain. Supaya apa? Nanti ketika hamil jangan menjadi cemoohan orang. Si eta ningan beuteungna gedean tah. Sudah hamil besar, kapan nikahnya boa-boanya? Tuh. Nuding zina. Makanya ada saksi. Minimal atuh masih tahu kata tetangga. Tetangga ayeuna mah keur pandemi ye, moal ngonang tapi rek ngawinkeun budak bejaan tiap panto. Nakolan piring teng 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 teng. Saya mau nikahkan moal ngonang yeuh. A'linun nikah kata Rasulullah. Wadribud dufuf. Bahkan wadribud dufuf Rasulullah memberikan kesunahan menabuh tabuhan-tabuhan. Di urang mah naon kan? Ayah musik-musik lah supaya kasih tahu. Sekarang kan surat undangannya saya dapat undangan beberapa kali di masa pandemi. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kami memberitahukan akan melakukan pernikahan atas anak kami, tapi mohon karena kondisi pandemi ya tidak bisa mengundang bertatap muka, mohon doa restunya. Itu adalah Rasulullah mengatakan begitu supaya tidak ada fitnah tudingan. Kalau terjadi, Bu, seumpamanya Bapak seseorang menuding zina. Yang dituding zinanya peradilan kalau sekarang itu. Saya tidak suka. Saya sudah nikah. Nih surat nikahnya. Saya tidak suka. Sekarang kalau seseorang tidak suka karena dihina, dicemoohkan, itu bisa diajukan ke pengadilan sekarang. Ke polisi. Ke polisi saya lapor nih. Saya sudah dicemarkan nama baik saya. Saya tidak puas saya akan mengajukan banding. Bisa sekarang itu. Karena memang aturannya ada. Ternyata orang yang menuding zina itu tidak punya bukti. Mana buktinya? Kamu seenaknya saja menuding zina. Mana buktinya? Ternyata tidak punya saksi, tidak punya bukti. Maka si qadhif dalam bahasa Arabnya, orang yang menuding zina itu akan kena hukuman dicambuk dalam hukum Islam. Jadi tidak boleh seenaknya saja menfitnah orang lain, menuding orang lain tanpa bukti. Wa qadhafa hadza. Orang yang kedua, kamu sudah menuding saya dulu, menfitnah saya. Saya tidak rela, saya akan mengajukan kepada Allah untuk mengadili. Kata Allah, betul, ini orang telah memfitnah. Maka ambillah kebaikannya satu keresek. Diambil sekeresek, Ibu. Satu kantong diambil. Maka berkuranglah. Aduh, sia. Terus ngurangan nih kebaikan itu. Wa qadhafa hadza. Hadis selanjutnya, wa akala mala hadza. Ketika orang mau berangkat, jangan dulu berangkat. Saya punya masalah dengan Anda. Apa? Kamu dulu pernah memakan harta saya tanpa bayar. Punten, Bu. Yang namanya nyobian-nyobian kade itu. Nyobian-nyobian. Nyobian heulanya ngasaan heula. Lamun raos diteraskeun lamun teu moal jadi, itu harus minta keridhaan. Harus ada keridhaan. Upami abdi ngaraosan heula kenging, mangga halal selesai. Kada nyobian-nyobian teh. Mulina sakilo nyobianana aya sabaraha kilo mah. Hati-hati itu. Wa akala mala hadza. Orang tadi nuntut kepada seseorang yang membawa kebaikan itu, kenapa? Karena menuntut yang berkaitan dengan harta. Kamu dulu mengambil
harta saya, milik saya, kamu tidak minta izin, kamu tidak bayar, dan kamu tidak menyelesaikan masalah dunia. Sekarang saya tuntut. Itu kalau ngasaan bala-bala hiji nyobian suuk, ya harus minta halalnya bu. Sekarang harus dirubah, walaupun kecil. Karena ini hadis itu saya rewas ibu baca hadis ini, Allahu Akbar, selesaikan. Iya kalau itu, kalau kepada satu orang, bagaimana kalau kepada 10 orang? Bagaimana kalau satu RT? Bagaimana kalau dia wali kota? Bagaimana kalau dia gubernur? Bagaimana kalau dia menteri? Bagaimana kalau dia raja? Bagaimana kalau dia presiden? Allahu Akbar. Kalau presiden tahu jawabnya sanegara. Otak abdi mahorean jadikan calon presiden teh. Kayak jina tanggung jawab keduana mau kapilih. Tanggung jawabnya ibu. Maka Sayyidina Umar, para sahabat ketika mendapatkan jabatan itu bukan alhamdulillah, innalillah. Bukan pesta pora ketika diberikan amanah jabatan itu. Bukan alhamdulillah, tapi innalillah, ini tanggung jawab. Allahu Akbar. Bagaimana kalau hubungannya dengan banyak orang? Bagaimana menyelesaikannya? Allahu Akbar. Wa akala mala hadza. Jadi saya kembali ke zakat. Zakat itu bukan hak kita. Punten. Saya ulang. Zakat itu bukan hak kita, bukan milik kita, tapi milik orang lain. Karena milik orang lain, hak orang lain itu harus dilepas. Milik hak fakir miskin yang dilepas tapi dikembalikan oleh Allah. Kita lepas tapi Allah mengembalikan lebih besar lagi. Maka tadi jangan merasa berkurang karena kita zakat atau sedekah. Wa kalamala hadza. Allahu Akbar. Kaitan dengan masalah harta. Hati-hati. Sekarang banyak orang yang berebut kaitan dengan masalah urusan waris. Urusan waris. Kalau uangnya, hartanya kecil, kalau besar miliaran, wah, rame. Masalah waris. Ada yang saling menggugat. Menggugat. Masalah waris. Hati-hati. Selesaikan dengan hukum, dengan ajaran kita, ajaran Islam. Wa akala mala hadza. Wa safaka dama hadza. Dia meneteskan darah orang lain. Meneteskan darah orang lain. Puncaknya membunuh orang lain. Membunuh orang lain. Tidak membunuh tapi kakinya lumpuh karena kita. Tangannya lumpuh. Pernah memukul orang sampai darahnya keluar. Pernah memukul orang sampai giginya rontok. Walakum fil hayati, dalam Al-Quran, bagi kamu fil hayati qisasun, dalam kehidupan ada yang disebut dengan qisas. Qisas itu kalau bahasa kita orang Sunda, nganyuk, cengek, bayar, cengek. Ya, nganyuk, uyah, bayar, uyah. Dalam Islam ada yang disebut dengan qisas. Qisas. Kalau terbukti di pengadilan orang itu membunuh dan bersalah tanpa haknya, maka harus dikisos. Untuk menyelesaikannya kisos. Di negara Arab Saudi itu diberlakukan. Orang membunuh dan terbukti di pengadilan secara sah,
ya, bukan kesalahan membunuhnya, bukan bela diri, beda lagi nanti. Ada yang membunuh kesalahan. Bapak teh resep sok moro kaleuweung ke hutan, bawa pistol, terus dikeker weh, rek nembak, mau nembak, rusak, uncal, banteng, dor, rusaknya loncat, datang orang, manusia, kenanya kepada manusia, itu beda hukumannya. Beda hukumnya, dengan sengaja orang membunuh, beda hukumannya. Tapi harus diselesaikan, itu ada hukumannya. Atau membela diri, itu beda hukumannya. Di hukum Islam itu sudah jelas, ada aturannya. Di hukum positif kita ada aturannya. Makanya bapak sareng ibu sekarang lagi rame, hanut, ya. Jangan mengambil opini-opini yang kita tidak tahu. Mudah-mudahan tetap apal, Pan. Kita serahkan kepada hukum yang seadil-adilnya. Kalau memang itu tidak adil dan diputuskan, nanti akan diselesaikan di hadapan Allah. Ya, kalau ada hukum yang tidak sesuai dengan aturan, maka diselesaikannya nanti di akhirat. Maka kata Rasulullah, al-yaum, hari ini selesaikan. Jangan dinanti-nantikan, berat, lebih berat nanti di akhirat. Bagaimana nanti? Kalau bisa, bukan kalau bisa, diusahakan jangan banyak bikin masalah di dunia. Tong seueur ngadamel masalah, apalagi kita tidak selesaikan, ini menjadi berat. Hutang, Bu, punten, hutang tadi, hutang. Sampai Rasulullah dalam hadis begini, barang siapa orang yang punya hutang, hendaklah dia mencatat hutangnya, kemudian simpan di bawah bantal. Ini bahasanya begitu. Catat hutang, ka warung ieu sakieu, ka warung itu sakitu, ka tukang kredit sakieu, leasing motor sakieu, kade hati-hati. Ya. Jadi mobil-mobil di jalan sekarang itu, bunyinya dit mobil teh. Sama kredit kabeh. Ya, leasing. Hati-hati itu. Hati-hati. Allahu Akbar. Kata Rasulullah, siapa orang yang punya hutang, maka catat hutangnya, simpan di bawah bantalnya. Kenapa bahasnya begitu? Ketika orang itu nyimpen di bawah bantal, kemudian tertidur, kemudian meninggal. Ketika meninggal, dibuka bantalnya, si catatan. Jangan dulu diselesaikan riweuh, waris. Jangan dulu. Bahas waris, selesaikan utang. Suatu ketika Rasulullah dihadapkan dengan jenazah. Dengan seorang jenazah. Bu, jadi siapapun orang yang sudah meninggal disebutnya jenazah. Tidak disebut profesornya, tidak pernah disebut kiainya, tidak disebut orang kayanya, artis, orang terkenal. Mana jenazahnya? Hilang itu profesor, hilang itu kiai, hilang itu orang kaya. Disebutnya apa? Mana jenazahnya? Hilang. Status sosial hilang semua. Disebutnya sama, jenazah. Mana jenazahnya? Ini kata Rasulullah. Rasulullah bertanya, mohon kepada keluarga yang ditinggalkan, apakah si jenazah ini punya hutang? Iya ya Rasulullah, dia punya hutang. Rasulullah mundur. Coba, Bapak dan Ibu, Rasulullah mundur. Kenapa ya Rasulullah? Saya tidak akan mensalatkan jenazah yang punya kaitan hak adami yang kaitan dengan hutang. Kata keluarganya, saya tanggung jawab ya Rasulullah. Abdi tanggal walar ya Rasulullah. Nanti saya akan selesaikan hutangnya. Baru Rasulullah maju lagi untuk mengimami sholat jenazah. Itu apa artinya?
kehati-hatian kita yang kaitan dengan masalah utang piutang. Kenapa? Kalau tidak selesai sekarang di dunia, itu akan diselesaikan di akhirat, itu lebih berat lagi. Karena boleh jadi kebaikan kita diambil atau nambah kita keburukan. Auzubillahi min dzalik. Wa daraba hadza, pernah memukul, pernah menghina, pernah meneteskan darah, pernah mengambil haknya, dan lain sebagainya. Itu baru hubungan kita dengan sesama manusia, belum dengan Allah. Belum dengan Allah. Tapi Allah Maha Pengampun, makanya begini. Ini satu kabar gembira untuk kita semua dari Allah. Allah itu Al-Ghaffar, Maha Pengampun. At-Tawwab, Maha Penerima Tobat. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Di dalam Al-Quran saya ambilkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Ini ada kabar gembira dari Allah. Allah tidak akan memaafkan orang yang melakukan dosa syirik. Ini berat. Dosa syirik. Mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Menjadikan makhluk Allah sebagai tandingan Allah. Dalam beribadah, dalam mohon pertolongan. Hati-hati. Hati-hati. Kalau dosa itu terbawa mati, kerlek, mati, dosa syiriknya belum dimintakan maaf kepada Allah, maka kata Allah, aku tidak akan memaafkan. Tapi dosa selain syirik, wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah akan memaafkan dosa selain syirik. Ada dua kemungkinan. Hak kita dengan Allah, dosa-dosa kita dengan Allah itu kemungkinan oleh Allah dimaafkan, kemungkinan tidak dimaafkan kalau dosa selain musyrik. Tapi kalau dosa syirik terbawa mati, tidak sempat tobat, itu ditutup oleh Allah. Tetapi selain dosa syirik, ada kemungkinan dimaafkan atau tidak dimaafkan. Itu jaminan dari Allah. Tapi dengan sesama manusia kita ini, Allah tidak akan memaafkan dosa antara hak kita dengan kita kalau orang itu tidak saling memaafkan. Dosa anak kepada orang tua, Allah tidak akan memaafkan si anak kalau si anak tidak minta maaf kepada orang tuanya. Tidak akan memaafkan dosa anak yang berbuat dosa kepada orang tuanya sebelum si anak itu minta maaf kepada orang tuanya. Karena ini adalah hak adami. Hak manusia dengan manusia, bukan hak dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Fayuta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatu qabla yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha finnar. A'udzubillahi min dzalik. Orang yang tadi bapak dan ibu bawa kebaikan, diambil lagi, diambil lagi, diambil lagi, diambil lagi, karena ada sekian belas orang, sekian puluh orang, sekian ratus orang yang nuntut dengan orang yang banyak kebaikan. Ternyata habislah, ceritanya begitu. Habislah kebaikannya. Seep yang tadinya dia bangga, senang bahwa kebaikan-kebaikan dari ibadah di dunianya ternyata habis semua. Setelah habis semua, masih ada orang yang nuntut. Masih ada orang yang nuntut. Bagaimana itu? Maka diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang ini sudah habis kebaikannya, maka yang nuntut di belakang itu dosanya diberikan kepada orang yang tadi itu. Allahu akbar.
Tos seep ibu, kasayanana rek mayar kunaon atuh? Mau bayar dengan apa? Kebaikan sudah habis, maka akhirnya dosanya diberikan kepada orang itu. Akhirnya membawa dosa yang banyak. Faturihat, dosanya diberikan kepada orang itu. Faturiha ilan nar, maka akhirnya Allah jembloskan orang itu masuk neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya sering ada ucapan penceramah kiai, kalau kita digunjing orang, itu sebetulnya kebaikan kita ditambah. Kebaikan kita ditambah atau dosa kita dikurangi oleh orang yang menghina, menggunjing kita. Namun ibu dihina, tidak usah melawan dengan hinaan lagi. Kalau yang menghina dilawan dengan hina lagi, apa bedanya dia dengan kita? Gaya bentena sarua wae. Orang Sunda menyebutnya gemburung galeno, itu burung ya gelo sarua wae. Nu ngahina-hina deui ku aing mah. Apa bedanya kita? Sama-sama terhina berarti. Ya orang lain ngehina. Apakah dengan orang lain menghina kepada kita, kita menjadi hina? Belum tentu. Belum tentu. Bahkan kalau memang dia menghina kita dan kita tidak terhina, kita mulia, dia menjadi hina. Tetapi kalau orang menghina kepada kita, kita menghina lagi, berarti sama kita terhina. Tidak usah dilawan. Ya. Makanya begini, Bapak Ibu sekalian, orang bergibah, menggunjing itu berdosa. Tetapi orang jangan ingin digunjingkan orang lain. Tong pi omongan batur. Ngomongkeun batur teh pandoraka. Ulah jadi pi omongan batur dia tuh. Jangan menjadi pembicaraan orang. Jangan memancing orang lain membicarakan kita. Nah, ini masalah begini. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya akan menutup dengan satu kisah. Bagaimana Rasulullah SAW luar biasa menjadi teladan untuk kita, contoh kita dalam hal ini. Ada seorang sahabat namanya Ukasah atau Akasah. Bapak Ibu mungkin ada yang mengamalkan doa Akasah. Nah, yang biasa mengamalkan doa Akasah, lanjutkan. Karena itu ada di hadis. Sahabat Akasah itu atau Akasah itu satu dari 70.000 sahabat Nabi yang didoakan masuk surga oleh Nabi tanpa hisab. Allahu Akbar. Sahabat Akasah ini satu dari 70.000 sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi masuk surga tanpa perhitungan. Menjelang akhir wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini teladan Rasulullah. Menjelang wafatnya, Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat. Begini kata Rasulullah, siapa orang yang punya hak yang saya ambil tanpa kebenaran, silahkan hak itu ambil. Siapa orang yang pernah saya aniaya, silahkan tuntut sekarang. Ini hebat Rasulullah itu. Sok saha. Barangkali ada orang di sini yang diambil haknya sama saya, atau saya pernah melakukan hal yang tidak enak, tidak baik, silakan tuntut sekarang. Aya mau pemimpin ayeuna nu kitu. Susah. Kalau tidak disebutkan mustahil. Rasulullah begitu. Keterbukaan Rasulullah. Sampai Rasulullah 3 kali mengucapkan kalimat itu. Tidak berani seorang pun tertunduk semua. Sekalipun mungkin ada orang yang pernah disakiti mungkin oleh Rasulullah, tidak akan berani di hadapan Rasulullah. Tapi Rasulullah membuka seperti itu. Tidak ada seorang pun, terunduk semua. Tiba-tiba ada yang ngacung di belakang. Saya Rasulullah.
baik ke depan kamu. Kata Rasulullah, ada tuntutan apa kamu dengan saya? Silahkan tuntut. Allahu Akbar. Ya Rasulullah, dulu waktu perang Badar, kuda saya lepas kendali, sehingga kuda saya itu melewati kuda beliau ya Rasulullah. Dan pada waktu itu, apakah sengaja atau tidak sengaja, Rasulullah bawa pecut. Apakah memucut kuda atau memucut saya? Saya terkena pecutmu ya Rasulullah. Jadi bagaimana sekarang? Saya ingin tuntut balas Rasulullah. Saya ingin memucut engkau ya Rasulullah. Semua sahabat geram, kehel, nah teu sopan jelema teh cenah. Teu sopan cenah. Berani-beraninya kepada Rasulullah, saya akan tuntut ya Rasulullah. Izinkan saya untuk memecut yang sama. Tadi yang disebut dengan kisos itu, bayar. Kata Rasulullah, silahkan. Ini sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ukasah, saya siap untuk menggantikan Rasulullah. Naon bahasa ayeuna namanya? Naon bahasa ayeuna nama Bapak? Jaga badan, apa? Ya, saya siap menggantikan. Kata Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Umar, kata Rasulullah, jangan. Ini urusannya bukan dengan Anda. Kenal yang itu? Saya siap. Jadi apa ya? Pengganti. Jangan. Ini urusan saya dengan Akasah, bukan urusan Ukasah dengan Anda, wahai Abu Bakar, dengan Umar. Bilal, Rasulullah, apa ya Rasulullah? Ambilkan pecut, cemeti di rumah saya. Bilal datang menuju rumah Rasulullah, minta ke Siti Fatimah. Saya diperintahkan Rasulullah untuk mengambil pecut. Untuk apa pecut? Seperti itu. Tidak tahu. Rasulullah tidak menjelaskan. Ambillah pecut oleh Bilal. Dibawalah, disampaikan kepada Rasulullah. Ini orang menyaksikan semua. Bagaimana Ukasah akan membalas, mempecut Rasulullah. Kata Ukasah, ada permintaan satu lagi. Apa wahai Ukasah? Ketika baginda Rasulullah memecut saya dalam keadaan tidak pakai baju. Tidak pakai baju. Jadi bagaimana? Apakah saya harus buka baju? Iya ya Rasulullah. Ini sahabat makin gemes kehul. Saya tetap sopan pisan. Begitu Rasulullah membuka bajunya, kelihatan putih kulit Rasulullah. Ukasah melemparkan pecutnya, memeluk Rasulullah SAW dari belakang. Dan para sahabat semua kaget. Kenapa terjadi seperti ini? Ukasah mengatakan, ya Rasulullah, kalau tidak seperti begini, tidak mungkin kulit saya yang hina bisa bersentuhan dengan kulitmu yang mulia. Tidak mungkin saya bisa bersentuhan kulit saya yang hina dengan kulitmu yang mulia ya Rasulullah. Mendekap Rasulullah dari belakang, bersentuhan kulit Ukasah dengan Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau kalian ingin melihat penghuni surga, lihatlah Ukasah. Dia adalah orang yang sangat mencintaiku. Dari riwayat ini disimpulkan, yang pertama, bagaimana Rasulullah SAW membuka diri
untuk meminta maaf, bahkan minta untuk dituntut balas. Supaya apa? Nanti di hadapan Allah ringan, tidak ada beban yang kaitan dengan hak adami. Saya di awal membacakan firman Allah surat Al-Qaryah, wa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa orang yang timbangan kebaikannya itu banyak sekali tanpa dikurangi, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbang amalnya ringan, kebaikannya tidak ada kebaikannya sama sekali, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kalian apakah neraka hamiyah itu? Narun hamiyah. Neraka hawiyah adalah neraka yang sangat panas. Artinya apa? Kesimpulan terakhir pada kesempatan ini saya mengajak kita semua, kita bukan hanya sibuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan dari amal-amal kita, juga kita harus sibuk untuk mengoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita. Yang namanya manusia ada salah dan benar, dan salah benar itu akan ditimbang di hadapan Allah. Maka kurangi, minimalkan kesalahan-kesalahan itu. Karena kesalahan yang melebihi berat timbangan kebaikannya akan jadi masalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, kita senantiasa diberikan oleh Allah sinyal-sinyal hidayah Allah untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan melalui amaliyah kita, baik yang langsung dengan Allah maupun yang tidak langsung. Dan jika ada hubungan-hubungan kita dengan sesama manusia, ya, hak-hak kita dengan manusia, apalagi suami istri, orang tua, anak, tetangga, segera selesaikan, minta maaf supaya tidak menjadi beban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakinkan bahwa Allah akan menolong kita, akan memberikan kasih sayang kepada kita, akan terus dekat dengan kita selama kita juga mendekat diri kepada Allah. Kondisi kita, wabil khusus sekarang Cimahi ini kondisinya zona merah, bukan hanya dibahas di tingkat kota tapi di nasional sekarang itu. Bahkan hari Senin itu akan diperlukan PSBB lagi selama 2 minggu. Karena itu kewaspadaan kita harus tetap dimaksimalkan, tetapi lebih daripada itu kita mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah. Banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah. Karena tidak mungkin Allah menurunkan bencana bahaya. Ya, itu kita akui pasti itu karena kesalahan-kesalahan kita. Bukan hanya pribadi tapi kesalahan yang sifatnya massal bersama-sama. Kita minta ampun kepada Allah atas dosa kesalahan kita, sehingga Allah segera mengangkat wabah ini, ya, segera mengangkat wabah ini dari kita semua, sehingga kita dalam keadaan aman, nyaman, bisa beribadah dengan sebaik-baiknya.